Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk video yang terakhir ini saya akan menjelaskan atau memberi tambahan pembahasan untuk beberapa kasus dan latihan di akhir mata kuliah praktek akuntansi manajemen. Nah, kalau kelas kelas B kemarin tuh sudah selesai pembahasan kasus 12, 13 dan kasus nomor 2. Kalau kelas A memang beda satu pertemuan, jadi memang dari kasus 12, 13 sampai semua latihan tuh belum semua. Maka dari itu, untuk mempermudah pengerjaan, jadi kalian tetap mengerjakan dan nanti dikumpulkan di akhir ya. Saya buat video ini walaupun saya nggak ngerjain dulu terus kalian lihat gitu, enggak ya. Jadi saya tetap memandu aja, karena kalau nanti saya udah kerjain dan kalian nggak latihan nanti kesusahan waktu UASnya. Tapi silahkan kalau ada pertanyaan sampai pada UAS nanti saya tetap terima pertanyaannya. Jadi kamu tuh belum pahamnya di mana, bingungnya di mana, silahkan ditanyakan. Nah, terus sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah kasus 12. Nah, kasus 12 Anda diminta menghitung periode pengembalian atau payback period untuk yang kasus 11 tapi di PT Bangun Terus. Yang Bangun Terus yang ditanyain ya. Nah, kemarin kan kita udah ngitung NPV sama Project Profitability Index. Nah, sekarang Anda diminta ngitung payback period. Jadi, waktu pengembaliannya. Nah, payback period ini kan satuannya tahun. Nah, gimana cara ngitungnya? Berarti kita harus lihat rumusnya dulu. Ini ya. Jadi, payback period atau periode pengembalian itu investasi awal dibagi sama arus kas masuk tahunan bersih. Oke. Atau aliran kas bersih tahunan. Artinya per tahun tuh kita dapat kas masuk tuh berapa dari investasi yang kita lakukan. Nah, ini perlu kalian pahami bahwa investasi awal atau investasi yang disyaratkan atas capital budgeting itu kalau dia punya nilai sisa berarti investasi awal dikurangi nilai sisa. Kenapa? Karena harus kita pertimbangkan bahwa nilai sisa itu artinya suatu aset tersebut masih punya nilai di akhir periode investasi. Nah, kalau dia punya nilai maka harus dikurangkan di sini. Investasi awal dikurangi nilai sisa dibagi sama aliran kas bersih tahunan. Nah, nanti kalian hitung dari kasus 11. Ya, jadi nilai investasi awalnya sekian, nilai sisanya ada, aliran kasnya juga ada. Nah, nanti dapat. Nah, itu perlu kamu nanti kan hasilnya kan misal ya 2,74. 2,74. Nah, itu harus kalian konversi ke dalam satuan tahun. Jadi 2 tahun bukan 7 bulan 4 hari gitu ya. 0,74 itu harus dikalikan 12. Ya, 0,74 kali 12. Jadi 12 bulan kali 74%. Itu berapa berapa lama sih gitu loh. Nah, oke, misal ya, tadi misal hasilnya 0,74 kali 12. Itu 8,88 artinya 2 tahun 8 bulan ya. Terus kalau kamu mau ngitung harinya ya sebenarnya 0,88 kali 30 ya. 26 hari. Atau kalau kamu mau bulatkan ya ke atas misalkan 2 tahun 9 bulan. Jadi bukan ketika kamu nyari angka dapat 0,74 itu ada 2,74 itu adalah 2 tahun 7 bulan, itu salah. Jadi harus dikalikan dulu dengan proporsi 12 karena itu persentase satuannya ya. Jadi kita harus paham satuannya apa. Karena satuannya itu adalah tahun. Maka kalau 0,74 tahun artinya 0,74 kali 12 ya. Oke, udah itu saya rasa mudah untuk kasus 12.
Lanjut ke kasus 13. Nah, ini kasusnya beda. Jadi PT Solo Mandiri ini mencoba untuk mempertimbangkan proyek dengan menggunakan simple rate of return. Ya, jadi pakai simple rate of return, tingkat bunganya 12%. Berikut adalah data. Kalian diminta menganalisis proyek tersebut diterima atau tidak menggunakan metode simple rate of return. Oh iya, yang tadi ya, sorry. Nah, yang tadi belum ada interpretasinya. Nanti dulu kita bahas kasus 13, saya lupa. Nah, kasus 13 berarti ngitung simple rate of return. Nah, kita lihat dulu rumus. Jadi apa simple rate of return ini? Jadi kalau simple rate of return menghitung tingkat pengembalian sederhana, namanya simple sederhana, tidak menggunakan net present value. Artinya dia nggak mempertimbangkan nilai waktu uang pada saat ngitung ini. Jadi nggak ngitung present value-nya berapa, tapi cuman pakai angka yang ada. Artinya nggak kita hitung nilai time value of money-nya. Nah, untuk itu rumusnya adalah kalau macam-macam ya rumusnya. Sebenarnya intinya gini, kalau saya lebih gampangnya pakai namanya simple rate of return. Namanya kalau kita ngitung return tuh kayak kalian bisa omongan sama teman. Kalau kita investasi di situ batinnya piro gitu ya. Ya, jadi kan kayak gitu simple rate of return tuh gitu. Kalau kita ngomongin bati labanya berapa ya berarti return dibagi investasi awal. Ya, kalau di sini kan tambahan laba dari dibagi investasi awal. Kenapa bahasanya tambahan laba? Karena kalau di perusahaan kan aktivitasnya nggak cuma investasi ini kan gitu lah. Jadi investasinya kan artinya gini, aktivitasnya kan banyak gitu loh. Nggak cuma melakukan satu investasi. Maka dari itu yang kita hitung adalah berapa laba yang dihasilkan dengan adanya investasi yang kita buat itu. Jadi jelas laba yang didapat itu ya laba investasi, bukan laba perusahaan secara umum digabung dengan yang lainnya. Maka dari itu di sini dikatakan tambahan laba operasi tahunan. Nah, ingat ya, ini bukan arus kas, tapi laba operasi. Nah, laba operasi itu apa? Ya, tambahannya ini adalah laba operasi. Ini ya, tambahan laba operasi. Nah, jadi laba operasi ini kita menggunakan akrual. Beda sama aliran kas. Aliran kas kan benar-benar kas yang diterima, tapi kalau di sini laba operasi, ya kan? Kalau laba operasi itu ini berarti diketahuinya apa? Kadang-kadang nggak langsung diketahui laba operasi, tapi laba bersih sama dengan arus kas dikurangi depresiasi. Ya, jadi kalian harus paham dulu, laba bersih itu sama dengan arus kas dikurangi sama depresiasi. Oke. Karena depresiasi itu faktor akrual kan. Nah, oleh karena itu simple rate of return untuk kasus yang 13 ini, berarti kan laba. Kalian ngitung labanya dulu. Laba itu dari mana sih? Kan dari pendapatan dikurangi sama biaya kan. Nah, berarti kan pendapatan awal tahun, harusnya awal tahun tuh memang nggak ada pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan kan bukan akun nominal. Akun nominal makanya harus 0 kan. Nah, berarti peningkatan pendapatan ini dikurangi sama kenaikan biaya tahunan. Dapat laba bagi dengan investasi. Nah, ini investasi awalnya sekian. Ya, jadi dihitung. Nah, satuannya apa? Namanya juga pembagian antara laba ke investasi, berarti kan berapa persen sih gitu lah, prosentasenya. Jadi ininya persen. Kalau bisa pakai angka di belakang koma, kalau memang dia ada angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Nah, untuk keputusannya, nah kita coba lihat kasus 12 tadi ya, keputusannya. Kalau kita lihat payback period, perusahaan itu pengembalian lebih cepat tuh lebih baik. Nah, kalau dia mensyaratkan saya tuh pengen kalau investasi tuh 3 tahun tuh
kembali gitu loh. Nah, tadi berapa? Kalau dia lebih cepat dari 3 tahun, berarti investasinya kita terima. Tapi kalau lebih lama dari 3 tahun, saya nggak mau. Ya, karena uang saya baliknya lebih lama. Nah, nanti silahkan buat sendiri interpretasinya. Oke, terus lanjut di kasus 13, masalah keputusan investasi dengan simple rate of return. Kalau dia mensyaratkan ini ya tingkat bunganya 12%, kan? Returnnya tadi berapa? Nah, kesimpulannya itu kita harus membandingkan dengan tingkat bunganya. Nah, kalau kemarin saya bahas dengan kelas B itu kelas B itu jawab gini, dengan menggunakan perhitungan simple rate of return, karena perusahaan menetapkan bunga sebesar 12%, maka proyek pada PT Solo Mandiri bla 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 karena hasil simple rate of return lebih besar atau lebih kecil. Nah, 12% ini bukan tingkat bunga yang ditetapkan perusahaan. Oke, jadi tingkat bunga 12% di sini yang dimaksud adalah tingkat return minimum yang diterapkan oleh perusahaan. Biasanya gini, kenapa kok dia menetapkan minimal saya dapat return tuh sekian? Nah, biasanya perusahaan ini berharap dapat return minimal supaya dia bisa bayar ke pihak lain atas dana untuk investasi yang dia gunakan. Jadi kalau dia tadi misalkan mau investasi apa? Aset. Sampai mana tadi ya? Bentar. Jadi dia kan bisa pinjem, bisa dari pinjem ke bank misalkan, atau pinjem atau bentuknya investasi dari orang lain yang masuk gitu ya. Dia harus mengembalikan tingkat bunga tertentu kan kalau dia pinjem dana, nggak uang kasnya sendiri gitu loh. Nah, misalkan contohnya kita tuh mau melakukan investasi, mau bangun kos-kosan gitu. Dananya nggak cukup, dia harus pinjem ke bank. Bank itu memberi tingkat bunga pengembalian 12%. Artinya kita itu pengennya investasi ini tuh memberikan return lebih dari 12%. Kenapa? Lah kita kan harus bayar 12% ke pihak ketiga. Maka dari itu dia pengennya returnnya lebih tinggi agar kita tuh nggak cuman punya uang pengembalian tuh cuman buat bayar pihak ketiga, tapi kita juga pengen dapat laba kan. Nah, makanya itu adalah yang diterapkan perusahaan. Nanti kalian bandingin, akan diterima jika ini ada kok kayak di sini. Akan diterima akan diterima jika simple rate of return itu lebih besar dari tingkat bunga yang ditetapkan atau tingkat return minimum perusahaan. Jadi tergantung diketahuinya apa. Cost of capital juga bisa. Gampangnya gitu. Kalau dia lebih rendah, kalau perusahaan bisa memilih ya nggak diterima atau nggak melakukan proyek tersebut. Kenapa lah? Ngapain kita malah merugi gitu ya? Udah kita uangnya pinjem malah rugi. Kira-kira begitu. Oke, latihan 2 sekarang. Latihan 2 karena sama yang diminta ditanyakan, maka langsung kita bahas. Jadi kemarin kelas B udah sampai latihan 2. Latihan 2 ini sama ya, kita ngitung payback period sama simple rate of return sama plug persis. Oke, perusahaan Mitsui Electronics ini akan beli peralatan yang dapat mengurangi biaya tenaga kerjanya pada salah satu pabriknya di Jepang. Oke, dia beli peralatan buat dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Berikut ini adalah daftar peralatan diberi. Jadi ada harga belinya, kan? Terus terus ada ininya, annual cost saving that will be provided by the equipment. Jadi kayak aliran kas masuk tahunannya itu, dan umur ekonomis.
kalian diminta ngitung payback period sama simple rate of return. Nah, payback period. Nah, payback period ingat ya, kemarin kalau kelas B itu payback period itu tinggal bagi sama investasi awal dibagi sama 90.000. Gitu. Jadi investasi awal dibagi sama laba bersih tahunan. Nah, nanti masalah bulan, tahun bulannya dihitung sendiri. Jadi itu apa namanya, mudah ya yang payback period ya. Nah, ini juga sama nanti kalau dia mensyaratkan 4 tahun apakah mesin tersebut akan dibeli apa tidak, maka nanti interpretasinya adalah akan dibeli apa enggak, apa namanya, periodenya 4 tahun. Ya, periodenya 4 tahun. Jadi nanti kalau udah kalian cari minimal dia 4 tahun, kalau lebih berarti gimana, diterima atau tidak, kalau kurang berarti enaknya gimana, kayak tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, terus yang ketiga, Anda diminta ngitung simple rate of return dari investasi mesin tersebut. Nah, gunakan metode penyusutan garis lurus. Apakah peralatan atau mesin tersebut akan dibeli jika tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 14%. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Yang namanya simple rate of return itu return dibagi investasi awal. Kan? Nah, sekarang pertanyaan return-nya itu yang mana? Gitu loh. Nah, kan nggak ada kan? Return-nya itu baru diketahui ini 90.000 gitu loh. Padahal ini bukan return yang dimaksud, karena return yang dimaksud di kasus latihan 2.3 ini adalah laba operasi atau akrual. Kalau ini kan cash basis. Nah, Anda diminta akrual. Nah, oleh karena itu kalau akrual gimana? Nah, kayak tadi. Laba bersih sama dengan arus kas dikurangi depresiasi. Oleh karena itu, berarti apa? Arus kas udah ada kan? Kalian mau cari ini kan? Berarti depresiasinya yang perlu kalian cari. Kan udah ada keterangannya kan? Nah, metode penyusutan garis lurus 12 tahun. Nah, itu berarti dihitung depresiasinya dulu. Baru dapat laba bersih, lalu dibagi sama 432.000. Oke, jadi nanti dapatnya berapa persen? Ya, nanti hasilnya dibandingkan 14%. Kalau perusahaan simple rate of return-nya lebih rendah daripada tingkat minimum rate of return, maka perusahaan tidak jadi melakukan pembelian mesin tersebut. Kira-kira gitu. Nanti silahkan diperbaiki bahasanya. Nah, ini untuk kelas A ya. Selesai yang latihan 2. Kemudian sekarang ke kelas B dan A, karena untuk pertemuan ke-22 itu kita bahas latihan 1 dan latihan 3. Nah, latihan 1 ini berarti kan kita kerjakan untuk di pertemuan 22. Nah, kalau ini gampang, ini kayak di kasus berapa tadi ya, 11. Ngitung NPV sama Project Profitability Index. Karena kemarin kita udah ya, udah kerjain, maka kalian bisa mengacu ke sana. Coba kita bahas dulu. Pada awal tahun 2019, PT Maju Terus mempunyai dana 100.000 untuk melakukan investasi. Perusahaan mempertimbangkan untuk memutuskan 2 alternatif penggunaan dana tersebut. PT Maju Terus menetapkan tingkat pengembalian yaitu sebesar 12%. Ya. Nih, data dan transaksi berkaitan keputusan tersebut adalah ini. Proyek A, proyek B. Kalau proyek A, investasi 100.000, nilai aliran kas masuk tahunannya 26.000. Kalau ini 20.000. Bedanya, dia nggak ada nilai sisa yang ini dia punya nilai sisa 8.000. Jadi kalau kita cuma lihat secara nggak NPV, itu kan gampangannya, oh ini 26.000, ini malah 20.000, tapi nanti di akhir tambah 8.000 ya tetap untung ini gitu. Misalkan itu nggak pakai NPV kan, tapi makanya kita lihat NPV-nya.
karena ini umur ekonomisnya sama. Nah, ini udah Anda diminta mencari alternatif investasi mana yang mau kalian rekomendasikan kepada perusahaan untuk diterima, yang proyek A atau proyek B. Berdasarkan perhitungan ini, Anda diminta menghitung pakai NPV sama Project Profitability Index. Nah, ini sudah diketahui. Present value untuk single sum 12% 6 tahun, ini udah dicariin di tabel. Dan present value annuity 12% 6 tahun itu sekian. Jadi sama kayak kemarin yang yang kalian hitung kan, berarti investasi peralatan kan berarti tahun sekarang, berarti nggak perlu dikalikan sama ini gitu ya. Yang perlu Anda cari adalah aliran kas masuk tahunan, karena selama 6 tahun itu ada berturut-turut. Kemudian nilai sisa peralatan pada tahun ke-6, berarti di akhir tahun ke-6 tuh berapa, itu silahkan dihitung. Dan nanti dihitung kas masuk dan kas keluarnya. Gitu ya. Dan habis itu hitung profitability index-nya. Masih ingat kan profitability index? Profitability index. Present value of cash inflow. Jadi present value cash inflow dibagi investasi yang disyaratkan. Nah, investasi yang disyaratkan bagi investasi yang disyaratkan. Nah, investasi yang disyaratkan kita nggak perlu ngurangi sama nilai sisa, karena itu sudah masuk dalam perhitungan net present value. Beda ya sama kayak tadi yang belum dihitung di dalam perhitungan investasi yang disyaratkan. Selanjutnya, terakhir untuk latihan 3, PT Banana memutuskan untuk mempertimbangkan pembelian mesin. Harga belinya 300.000 dan diperkirakan akan digunakan umurnya selama 8 tahun. Dia punya nilai residu sekian, 20.000. Perusahaan estimasi ini 200.000 dikurangi bla 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 dapat laba operasi bersihnya sekian. Asumsikan bahwa PT Banana tidak akan beli mesin kalau payback periodnya tidak lebih dari 5 tahun. Akankah perusahaan beli mesin tersebut? Jadi sama kayak tadi, payback period sama plug, gimana rumusnya? Payback period investasi yang disyaratkan dibagi sama aliran kas masuk tahunan. Ya, ini kebalik, yang diketahui laba operasi bersih. Kalau tadi kan yang diketahui arus kas masuk tahunan kan, maka dari itu cari arus kas masuk tahunan, ya. Terus arus kas masuk tahunan, terus dibandingkan sama 5 tahun, ya. Kalau dia lebih rendah berarti lebih cepat pengembaliannya. Kalau kalian kan seneng ya tingkat pengembalian lebih cepat, ya, karena balik modal uangnya bisa dibuat yang lainnya. Berarti investasi tersebut akan dilakukan, atau kesimpulannya perusahaan akan membeli mesin tersebut. Kalau di atas itu perusahaan tidak akan membeli. Nah, kemarin sempat pas saya diskusi dengan kelas B itu, pas kelas anak-anak sering bingung masalah interpretasi. Kalau interpretasi lihat soalnya. Kadang-kadang kalian ngebayangin masih di kasus 12 atau kasus 11. Perusahaan akan menerima proyek gitu. Padahal proyek itu beda. Kasusnya kita mau beli mesin apa enggak. Gitu lah. Beda lagi nanti kasusnya dia mau bangun pabrik ya. Jadi lihat kasusnya. Ya, agar interpretasi kalian tuh nggak salah, gitu ya. Terus yang kedua, hitung simple rate of return yang dijanjikan oleh investasi. Sama kayak tadi, simple rate of return dibagi investasi awal. Ingat, return adalah laba operasi bersih. Ya, kalau udah diketahui jadi lebih baik. Dan jangan lupa investasi awal. Jadi kalau nggak NPV, kalau nggak kita ngitung NPV, yang namanya investasi awal tuh dikurangi nilai-nilai sisa atau nilai residu. Oke, jadi dikurangi sama nilai sisa di akhir, nilai kayak gini ya. New equipment dikurangi sama nilai sisa di akhir. Kalau ini mesin yang lama ya, sebentar. Kalau ini nilai sisa di mesin yang lama, kayak kemarin mau ganti mesin mesin yang lama. Oke ya, jadi intinya kalau payback period itu memang dikurangi sama nilai salvage value atau nilai sisanya. Terus nanti dibandingkan sama simple rate of return ininya. Ya, beda kalau tadi ya NPV dan
Project Profitability Index itu pertimbangan itu sudah dihitung dalam aliran kas masuk dan aliran kas keluar, karena dua hal, yaitu payback period sama simple rate of return itu nggak mempertimbangkan nilai waktu, maka itu tetap dihitung sebagai pengurangnya. Terus kalau sudah, nanti silahkan dikerjakan. Jadi yang kelas B ini tinggal mengerjakan, kayaknya kemarin belum dikumpulkan ya, saya belum bisa buka chat HP. Jadi dikumpulkan sekalian yang kemarin latihan itu dengan latihan kasus 12-13, latihan 2 yang udah, plus latihan 12 dan latihan 1 dan latihan 3 nanti dikumpulkan bareng. Deadline-nya boleh akhir minggu ini aja, agar kalau tetap saya kasih nanti sebelum UAS, kan kita hari Selasa kan, jadi hari Sabtu maksimal jam 10 pagi harus sudah di email ke saya dengan subjek pertemuan hari ini 23 ya, 22 ya. Oke. Jadi subjek pertemuannya 22 atau file name-nya. Nah, untuk kelas A silahkan dikerjakan. Jadi dari 12-13 kasus latihan 1, 2, dan 3 silahkan dikerjakan. Deadline-nya boleh hari Minggu ya, jam 9 malam. Subjeknya latihan 23. Nah, untuk UASnya berarti ada 2 bab ya, capital budgeting sama relevant cost. Yang milih itu antara make or buy, kita mau nerima pesanan atau enggak. Jadi UASnya itu. Jadi UASnya tuh 2 hal, capital budgeting sama relevant cost. Nah, soalnya kayak gimana ya? Soalnya sebenarnya hitungan sama ada beberapa yang teori sedikit aja gitu ya. Jadi kalau kalian udah benar-benar latihan ini dikerjakan sendiri, saya yakin nanti ujiannya bisa. Jadi silahkan berlatih dengan baik, karena kalau diploma itu kalian harus latihan terus gitu ya. Semoga ada manfaatnya kuliah saya praktik akuntansi manajemen. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, mungkin nggak kalian terima atau saya nggak kurang berkenan gitu ya memberi mata kuliah. Semoga dimaafkan, dan mumpung masih bulan Syawal, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua di kelas A dan kelas B dimudahkan untuk menerima ilmu gitu ya, sehingga kita tuh kalau menghadapi ujian tuh ya udah tinggal ujian aja gitu ya. Jadi kalau kita tuh berdoanya, kalau saya berdoa tuh dimudahkan dalam belajar gitu ya. Kalau dimudahkan dalam belajar, mudah menyerap tuh, insya Allah kalau ujian tuh hanya cuma sekedar latihan aja ya. Dan sukses untuk semester kedepannya gitu ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya.